bioplastik itu kan mudah didegradasi gitu. Iya, iya. Gitu kan ya. Ya basicnya kayak gitu. Berarti kan plastiknya tidak akan sekuat atau seawet plastik yang non biodegradable kan itu. Masuk akal. Secara fungsional. Itu secara ini ya, secara teoritis ya itu ya yang pertama Iya, yang iya, ini. yang paling basicnya. Tapi tahu nggak kamu faktanya, Beb? Apa? Faktanya tuh nggak semua bioplastik itu degradable loh. Halo, dan selamat datang di Jasad Renik Podcast bersama saya Punta dan rekan saya. Nah, kembali lagi. Di Aduh, dua jadwal kali kan. beda. Episode kali Biasanya ini, ini kan dua kali kan ini? iya iya. Wah, ya. Episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang lagi trending di masa sekarang ini. Apa tuh? Latar belakangnya dulu deh, biar ada ceritanya dulu nih. Dan zaman sekarang nih kan untuk mengurangi sampah plastik di lautan. Orang-orang Oke. kan ada dua langkah nih yang dilakuin orang-orang. Yang pertama, mengurangi penggunaan plastik yang menimbulkan masalah baru. Itu biar tadinya pakai kantong plastik terus ganti apa tuh yang kantong belanja itu, tas belanja itu, Nah, tas akhirnya belanja. di rumah numpuknya bukan kantong plastik tapi tas belanja. Nah, yang kedua adalah menggunakan plastik yang berbahan dasar Itu plastik. bioplastik ya. Nah, bioplastik ini kan secara secara apa namanya, istilah ya, secara definisi itu polimer plastik yang dihasilin dari Biologis. aktivitas biologis, bisa aja Nah, dari hewan, tumbuhan, mikrobia. nggak, nggak sintetis ya. Mm-mm. Bukan dari minyak bumi, yang biasanya plastik itu dari minyak bumi. Itu aja. Nah, diskusi pertama yang paling mungkin ini apa namanya, paling mungkin sangat erat kaitan dengan bioplastik itu, Apa? seberapa besar sih pengaruhnya penggunaan bioplastik ini untuk ngurangin apa polusi plastik di dunia, di bumi. Emang ini konversinya Menurut lu gimana, Bim? kalau menurutku masih belum bisa menggantikan sih yang jelas itu plastik. Kan banyak tuh plastik-plastik yang sekarang tuh apa Iya, namanya. banyak. Tapi masih lebih banyak plastik. Ya, Eh, ya secara ya, misalkan kalau pandangan ini kasarnya aja gitu kan. Oke. Bioplastik itu kan mudah didegradasi gitu. Iya, iya. Gitu kan ya. Ya basicnya kayak gitu. Berarti kan plastiknya tidak akan sekuat atau seawet plastik yang non biodegradable kan itu. Masuk akal. Secara fungsional. Itu secara ini ya, secara teoritis ya itu ya yang pertama Iya, yang iya, ini. yang paling basicnya. Tapi tahu nggak kamu faktanya, Beb? Apa? Faktanya tuh nggak semua bioplastik itu degradable loh. Oh, ya itulah. Jadi mungkin Walaupun sama-sama biologis ya. iya, mungkin banyak orang mikir seluruh bioplastik itu biodegradable. Ya, Tapi faktanya
bioplastik itu tuh cuman merujuk pada plastik yang dihasilkan dari proses biologis, bukan biodegradable. Misalnya PET nih, PET kan ada bio PET, bahkan Coca-Cola udah pakai botol bio PET-nya. Tapi kan dia PET yang dihasilin dari Tetap PET ya. iya dari etilena kan tetap sama Iya, itulah. walaupun dibentuk dari apa namanya proses biologis. Ya, proses biologi enzimatik. Tapi kan strukturnya sama. Ya, itu. Apakah ini konspirasi? Aduh. Mana produksinya lebih lama ya? Iya, produksinya lebih lama. Kalau misalnya kayak yang memang dia eh, cukup cepat untuk di biodegradasi kayak apa polilaktik itu kan itu cukup cepat ya. Walaupun dibilang cukup cepat ya, itu makan waktu lama juga. 3 bulan sampai 6 bulan itu kan termasuk waktu yang lama untuk didegradasi. Ya, lebih cepat. Lebih cepat. Tapi ya itu nggak menyelesaikan masalah konversi dari plastik ini. Kan apa namanya fungsinya kan nggak bisa nyamain tetap. Iya. Kalau yang biodegradable tetap nggak bisa nyamain Mas. Kalau yang non biodegradable mungkin sama cuma itu tadi. Kayak cuma pengalihan aja ya. Iya. Plastik tapi cara produksinya beda gitu. Benar. Cuman beda itu ya. Tetap aja dia ngasilin plastik di apa sama plastik dong pada ujungnya. Kan banyak tuh yang udah diproduksi dari algae, dari bakteri, asam laktat, banyak beberapa. Dari singkong. Dari singkong. Bahkan kita pernah bikin kalau yang dari singkong. Itu biodegradable sih, cuman nggak bisa untuk nahan air. Langsung hilang. Ya mungkin mungkin kita bahas dulu apa yang kenapa sebenarnya plastik itu sulit biodegradasi. Faktor utama kenapa plastik itu sulit biodegradasi kan sebenarnya kemampuannya itu untuk hidrofobik kan. Iya, ya air. Anti air. Kalau bilang bakteri nggak bisa makan plastik itu nggak sepenuhnya benar. Nah, ada yang bisa juga. Ada yang bisa. Walaupun lama juga tetap. Ya karena tadi kan nggak bisa dia nggak bisa ketemu substratnya kan si bakteri ini. Sedangkan bakteri butuh air untuk hidup gitu kan. Untuk menjalankan proses metabolismenya butuh air. Ya otomatis dia cuman ada di surface plastik ya, dia makannya cuman di bagian itu doang. Itu pun kalau kondisinya memungkinkan. Kadang ada substrat yang lebih enak. itu kalau dipaksa itu istilahnya. Iya. Dipaksa makan plastik. Udah susah gitu. Tapi nih ya, beberapa plastik yang mengklaim plastiknya itu biodegradable itu sebenarnya juga 3-6 bulan waktu degradasinya itu di fasilitas composting ya. Nggak asal dibuang gitu. Iya, nggak asal dibuang. Jadi di fasilitas composting. Nah, itu bisa dalam waktu 3-6 bulan itu dia udah jadi kompos lagi. Tapi kan berarti kan ada treatment khusus tuh, mungkin dicacah yang membuat
surface kontaknya tuh lebih banyak kan ke bakteri pengurai gitu kan. Tapi Kalau kan nggak di facility ya. Nah, tapi kan ini juga sebenarnya berlaku ke plastik yang dari minyak kan, minyak bumi kan. Cuman bedanya plastik yang dari minyak bumi itu zat antaranya itu bahkan kadang lebih beracun daripada sebelum plastiknya ya. Ya bisa didegradasi yang memungkinkan 6 bulan 1 tahun bisa didegradasi dengan kondisi tertentu. Cuman zat antara yang dihasilin itu bahkan kadang jauh lebih mematikan daripada plastiknya Lebih itu sendiri. berbahaya ketimbang plastiknya, mending kecemar plastik. Iya. Yo, gimana tuh kalau gitu? Tapi perlu diapresiasi lah Mif sebenarnya apa pemikiran tentang bioplastik ini. Walaupun kadang Enggak ada alternatif kan, misalkan petroleum itu udah waktunya punah. cuman kan yang jadi masalah tuh kan untuk pergantian ke plastiknya itu sendiri, yang pertama kendala awal yang paling besarnya itu kan costnya. Untuk bikin bioplastik itu costnya jauh lebih gede daripada plastik dari minyak bumi. Ya otomatis kos waktu kan relate banget itu. Costnya kan gede banget. Kos gede, lebih lama, dan nambah kos lagi kan. Lebih mahal dan tidak lebih baik gitu kan produk akhirnya. Nah, itu pernyataan yang tepat. Lebih mahal tapi tidak lebih baik. Yang dibeli apa kan? Jadi value-nya lebih di bawah ketimbang plastik ya. Value-nya dia cuma jual bionya berarti. Iya, cuma jual bio, label bionya itu yang dijual. Itu yang dijual. Secara yang lain sih enggak berarti. Tapi kan banyak upaya lain tuh yang sudah dilakukan juga, kayak misalnya recycle, mendaur ulang plastik tadi kan. Cuma kan kalau recycle ya itu mungkin kalau di kota-kota besar gitu agak lebih mudah ya. Untuk fasiliti pengomposan kan harus dipisah. Iya juga sih. Nah, agak susah sih itu sebenarnya. Orang dulu kita ngalamin di kampus saja, suruh misahin aja susah ya. Enggak, itu kita buangnya udah misah Mif, terus dicampur sama tukang sampah. Diambil. Sama tukang sampahnya dicampur tetap ya. Itu aja di kampus loh ya. Apalagi kalau di desa-desa gitu. Iya. Mau dipisah ya tetap dicampur jadi satu semuanya. Sedih. Di situ kadang saya merasa sedih. Sebenarnya nggak cuma sourcing plastik aja ya solusinya itu ya. Bisa dari sudut pandang pengolahan pengolahan ya pengolahan plastik dan lain. Sorry, suaramu agak jadi menggema lagi, ngeber lagi. Hujan. Enggak, ngeber tadi suaranya, boom boom gitu. Oke. Ya itu sih jadi masalah juga itu. Masalahnya pengolahan limbah sekarang aja kan masalah juga sampai. Iya sih, nggak hanya limbah plastiknya ya, bahkan limbah ya bisa dikatain limbah organik lah ya, walaupun plastik itu juga organik. Bahkan nggak cuma di negara berkembang loh ya, di negara maju itu kapasiti pengolahan limbahnya itu 50% dari limbah itu sendiri mampu ngolah maksimalnya. Iya. Jadi banyak yang nggak sekolah, cuma ditimbun selesai gitu kan. Ya
agak ini sih, sampah plastik ya kayak mana ya, beberapa negara sih udah ngembanginnya kayak apa namanya, mengurangi pemakaian plastik untuk apa, kemasan gitu. Ya. Kayak beberapa negara tuh kan mulai impor ini kan, impor daun pisang dari negara-negara Asia Tenggara tuh untuk membungkus produknya tuh. Ya, kayak apa kita zaman dulu aja jadi. Iya. Ah, tapi kalau Dulu tempe aja. ngomong-ngomong daun pisang ya, ngomong daun pisang itu kan sebenarnya dia tahan air karena ada coatingnya kan. Ya, Kayak mana kalau bioplastik itu di coating? ya mungkin juga. Cuma kan nggak menyelesaikan problem cost itu tadi. Iya juga sih. Tambah lagi tuh malah. Nambah kos ya malah ya. Iya. Problem utamanya tuh kos ya. Tapi kan Bengkak kosnya tambah lagi. setidaknya menyelesaikan masalah fungsional. Ya, ya masalah fungsional selesai. Cuma nambah kos. Di coatingnya nggak usah semua, jadi coating bagian yang dibutuhin untuk nahan airnya aja. Kayak kertas makan lah. Hmm. Makan kan sudah di coating kan, yang dalam doang kan. Iya. Saya menarik ya ini. Banyak kan. Apa kalau yang lain tuh ada itu kan, yang sedotan diganti logam dulu. Nah, itu. Jadi sampah logam dong. Nah, jadi sampah logam, saya beli terus. Salah coy, kan harusnya logam itu untuk dipakai terus-terusan, malah beli terus. Gak gitu dong konsepnya. Kalau itu salah mindset emang. Yang harus dibenerin mindsetnya, bukan teknologinya kalau itu. Tapi kan beberapa kan udah banyak nih yang yang tersubstitusi banget itu penggunaan styrofoam tuh untuk pengemasan kayak telur atau barang-barang kayak gitu. Sekarang kan udah diganti pakai apa namanya, cardboard itu loh, karton yang Ya, karton. dipres itu kan, atau serbuk kayu yang dipres itu kan, yang dia. Soalnya kalau yang nggak butuh ke steel gitu kayaknya udah mulai tergantikan sih. Iya. Cuma Tadi yang butuh rapet itu. ya kan setidaknya itu udah mengurangin banget lah ini. Tuh ada yang sudah bikin sendal jepit pakai itu, apa namanya, biopolimer dari alge itu. Ada perusahaan luar tuh. Oh, ada ya. Ada sendal jepit. Flip flop tuh sendal jepit kan artinya. Ya, flip flop dan jepit. Tuh. Ada tuh, ada beberapa yang udah ngembangin itu. Ada yang balik ke awal loh. Ini beberapa, mungkin banyak yang nggak sadar, beberapa produk kayak kain itu udah balik lagi ke serat tumbuhan. Produk apa? Kain tadinya kan nilon Ya. kayak gitu kan, nilon kan minyak bumi kan. Nah, beberapa produk kain itu udah kembali ke serat tumbuhan, jadi banyak yang pakai, ada serat bambu, Ya. serat, Di Jogja ada itu. iya, ada yang coco fiber kan, itu kan sebenarnya juga membantu ya. Ya mungkin durability-nya nggak begitu selama kalau kamu pakai nilon atau apa gitu ya. Tapi aku memakai yang beberapa, khususnya untuk spray sih. Spray itu ada beberapa yang dari serat bambu itu. Aku merasa cukup nyaman sih. Walaupun
mungkin ada ini sih, kalau yang baru ngerasa aromanya aneh karena aroma tanamannya masih kuat banget. Ya itu kan teknologi ya berkembang kayak gitu kan, dia lama-lama ya udah advance lah. Baru ini ya, baru introduction ini. Iya, ya kan karena butuh kan untuk substitusi itu. Aku nyobain sih beberapa itu dari serat bambu. Emang aromanya emang beda sih dari spray yang biasa kayak gitu. Agak ada aroma alamnya gitu. Aroma alam. Kalau aku jujur nggak begitu suka aku aromanya mungkin, tapi kan Iya kan, kamu natural, kan sayuran aja enggak ini. kalau orang naturalis itu mungkin, aku merasa ada di alam bebas gitu. Mungkin loh. Bisa jadi. Tapi yang nggak begitu mengganggu ya, kalau pas sudah tidur ya juga nggak cium apa-apa. Ya siapa yang mau terus tidur? Udah nggak sadar. Kelembutannya sama, cuman ya itu doang yang menurutku agak masih perlu PR itu untuk teknologi lanjutan itu. Coloring kan juga udah mulai kan itu. Pewarna. Pewarna juga itu udah banyak tuh. Gini. Kalau yang buat pakaian gitu kayaknya udah mulai beberapa bisa gantiin lah. Secara fungsional pun masih bisa gantiin kalau itu. Iya. Ya sebenarnya kan memang butuh waktu kan. Tapi juga selain waktu juga tapi butuh dukungan dari konsumen juga ya. Kalau konsumennya nggak ini ya juga susah. Iya. Itu solusinya kalau costnya memang end-to-end. Kalau costnya memang masih tinggi banget ya mungkin memang agak berat tuh untuk konsumen. Tapi kalau costnya cuma beda sedikit kayaknya itu bisa cukup untuk jadi daya tarik tersendiri sih. Iya, bisa. Ada label bio-nya tapi cuma naik dikit. Atau dikasih label organik, sertifikasi organik. Gimana? Sayur aja kalau dikasih sertifikasi organik walaupun mahal banyak yang beli. Padahal konsum terus ya. Iya, padahal konsum terus sayur. Tapi solusinya ya itu tadi, kalau menurutku end to end sih, harus dari hulu ke hilir. Iya. Nggak cuma dari sumbernya aja, tetap ke pengolahannya juga. Misalkan kita udah convert ke bioplastik tapi numpuk juga kan. Iya. Terus akhirnya juga jadi sampah juga. Nanti cari pengganti bioplastik lagi. Nggak ada sampah bioplastik. Iya. Ya sebenarnya kalau itu nggak hanya kalau misalnya sudah ada pengolahan kayak gitu, sebenarnya walaupun sampah plastik normal pun aku rasa sih aman-aman aja juga. Ya maksudnya kalau nggak end to end kayaknya endless deh itu masalah itu. Nggak ada akhirnya ke depannya. Apalagi kan beberapa waktu yang lalu kita dihebohin apa sampah plastik dari negara mana ada di Riau gitu kan. Dari Indonesia sampai ke Inggris gitu kan. Itu kan keren ya. Sampahnya lebih menjelajah daripada manusia. Maka umur plastiknya bisa lebih panjang dari umur kita ya. Berarti kita harus operasi plastik dong biar umurnya panjang. Iya, makanya itulah. Yang kita jadi plastik. Nah, siapa tahu biar mengurangi resiko alergi dari operasi plastiknya pakai bioplastik terus degradable dalam tubuh, kan goblok. Iya, sama aja dong. Oke lah,
selesai. Itulah cukuplah kita bahas masalah bioplastik. Kita mungkin bahas masalah lain lagi di episode berikutnya. Demikian Jasa Training Podcast episode kali ini. Semoga Anda mendapatkan beberapa insight dari bioplastik. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa di Jasa Training Podcast berikutnya. Bye bye. Bye bye.